Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini kita akan bahas mengenai e-commerce fundamental ya. Jadi ini sebagai basic, sebagai dasar atau sebagai fundamen dari teknik-teknik dan strategi e-commerce ya. Jadi Anda perlu pahami ini dulu ya sebelum Anda mempraktekkan e-commerce. Jadi pastikan Anda memahami dasar-dasar, prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai langsung. Ya, pada dasarnya e-commerce atau juga sering kita kenal dengan nama digital marketing ya, itu uh, memiliki, kalau dipisahkan, paling tidak akan bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian besar ya. Jadi teknik dan strategi di digital marketing itu mengerucut ke dua strategi ini. Yang pertama, SEO ini sudah banyak dikenal dan sudah cukup lama ya, seiring optimasi dari penggunaan search engine khususnya Google ya, Google pencarian. Lalu yang kedua, SEO, search engine optimization ya. Jadi optimasi atau mengoptimalkan fungsi dari search engine, mesin pencari. Ya, yang biasa kita gunakan yaitu Google ya, Google pencarian. Nah, kita pahami nanti bagaimana sistem di Google ini ya, algoritmanya seperti apa. Kita pahami terlebih dahulu agar kita tidak salah arah, agar kita tidak salah menggunakan ya. Sehingga kita bisa memastikan bagaimana strategi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, yang kedua itu SEM, masih berbasis search engine ya. Ini kedua ini memang praktek digital marketing yang menggunakan search engine ya, optimasi search engine. Nah, berikutnya kita akan juga bahas mengenai ya di pertemuan-pertemuan atau di video-video berikutnya, selain search engine ada platform lain yaitu sosial media ya, dan platform-platform lain yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa memasarkan produk ya. Nah, kembali ke SEM. SEM ini uh, berkembang belakangan ya, karena memang sistem ini itu melibatkan budgeting, anggaran, pembiayaan ya yang berbayar. Nah, misal penggunaan ads ya, ads yang berbayar, uh, makanya disebut search engine marketing ya. Jadi upaya marketing yang memang menggunakan jasa berbayar ya, khususnya dari search engine Google. Oke, jadi perbedaannya bisa kita temukan. Yang pertama, untuk SEO itu lebih kepada biasa disebut sebagai organik ya, organik marketing ya. Dalam arti kita bangun secara organik ya, pertumbuhannya lebih cenderung tanda kutip alami, jadi tidak dibus ya menggunakan mesin yang berbayar ya atau sistem berbayar ya, jadi gratis ya, yang gratisan SEO ini bisa dilakukan dan bisa menghasilkan, bisa ya, tapi butuh waktu, itu bedanya ya. Untuk SEO ini butuh waktu, butuh ketelitian, butuh kecerdasan ya, butuh kejelian, dan butuh teknik-teknik khusus ya untuk bisa mengoptimasi search engine ini ya dengan teknik SEO. Oke, sangat banyak sekali dan yang harus dipelajari ya. Tapi kita coba kerucutkan ke beberapa teknik yang utama saja ya, yang bakal kita pelajari. Sementara SEM itu berbasis paid advertising ya, yang berbayar. Yang disebut Google Ads atau FB Ads, IG Ads ya, yang berbayar. Kalau kemudian SEO ini itu cenderung optimasinya dalam internal website kita ya, dalam internal website kita. Jadi kita pasang keyword ya, kita pasang tag ya, kita optimasi dari link uh, apa namanya uh, uh, nama domainnya gitu ya, dan lain-lain yang ditanam di dalam
website kita, ya, yang kita siapkan. Nah, sementara kalau SEM itu lebih cenderung menggunakan pihak ketiga, ya, web lain, gitu ya, web yang sering dikunjungi, misalnya web portal, gitu ya, atau juga web apa namanya muncul di apa namanya web yang kita tentukan, gitu ya, atau kita apa uh, bekerja sama ya dengan pihak ketiga itu. Nah, itu jadi muncul ke konsumen, ke customer itu dari web yang lain ya, bukan dari web kita. Lalu berikutnya, perbedaan berikutnya untuk SEO itu lebih kepada long lasting result ya. Hasilnya lebih berjangka panjang ya. Sementara SEM lebih berjangka pendek ya, tapi nah ini eh, hasilnya itu cukup butuh waktu lama tadi ya, tapi juga bisa berkesinambungan gitu ya. SEO bisa lebih berkesinambungan. Nah, sementara kalau SEM itu lebih jangka pendek ya, lebih cepat. Hasilnya yang didapat juga bisa lebih cepat ya, karena berbasis iklan berbayar. Oke, di dalam setting iklan berbayar itu juga ada setting waktunya ya, bisa kita tentukan karena berhubungan dengan budget. Jangan sampai terlalu lama dan terlalu banyak mengeluarkan biaya ya. Oke. Nah, selain itu perbedaannya juga, nah berdasarkan pengalaman ini SEO itu lebih cocok sebenarnya digunakan untuk produk-produk yang sudah dikenal. Nah, ini kalau kalau kita menggunakan teknik SEO, kalau kalau ingin menjual produk yang sudah dikenal ini akan sangat efektif. Ya, kenapa? Karena uh, dikenal ini ada dua artinya ya. Ada dua artinya. Pertama dikenal produknya atau yang kedua dibutuhkan ya, dibutuhkan, banyak dicari gitu ya. Ya, jadi ini SEO ini lebih memang orientasi pencari ya. Orang-orang yang si pencarinya. Dan keyword atau kata kunci yang kita gunakan juga kita harus bisa apa namanya berdasarkan gunakan atau cari tentukan keyword yang berdasarkan perspektif pencari ya, bukan perspektif kita sebagai pembuat ya, atau sebagai produsen atau sebagai penjual, tapi gunakan perspektif pencari, orang yang mau beli ya, konsumen. Nah, untuk yang produk sudah dikenal, kenapa ini akan lebih efektif menggunakan SEO? Karena um, teknik SEO ini lebih mengutamakan atau mengandalkan pada pencarian orang ya. Jadi memang orang yang mencari ini gitu, orang-orang yang banyak mencari ini produk ini. Bisa dipahami ya, benar-benar bisa pahami. Misalnya produk kecantikan. Nah, produk kecantikan apa nih ya? Misalnya krim malam gitu ya. Nah, kita asumsikan dulu kan, kita asumsikan dulu. Nah, sepertinya orang mencari krim malam di internet ini kayaknya bagus deh, banyak deh. Ya, maka kita jualan krim malam, lalu dibuat websitenya, ditanam keywordnya, ya. Ini gambaran umumnya ya, gambaran umumnya. Maka ketika orang-orang mencari krim malam, nah gimana caranya? Biar web kita ya yang tempat menjual, mendisplay produk kita itu muncul di halaman pertama Google. Oke, bisa dipahami ya? Anda tentu sering mencari ya ketika mengetik kata kunci lalu muncul di halaman pertama itu link dari web-web tertentu ya yang biasanya sering atau banyak dikunjungi atau yang dikenal gitu ya. Nah, gimana caranya untuk bisa sampai ke halaman pertama itu banyak yang harus dipelajari dan dikuasai dan digunakan trik-triknya ya. Nanti kita bisa pelajari. Nah, kemudian SEO ini juga cocok untuk atau memang biasa digunakan oleh orang-orang ya, para pelaku usaha atau perusahaan yang low budget ya, tidak begitu banyak atau besar budget iklan apa namanya concern mereka tidak kepada budget iklan gitu ya. Jadi misalnya kenapa lah saya mah belum mau
membayarkan sejumlah uang untuk iklan. Nah, yang penting ada dulu nih di internet, ada dulu di online, gitu ya. Karena memang di offline sudah bagus, misalnya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu orang yang menggunakan SEO. Atau memang dari kemampuan finansial usahanya masih belum mencukupi, ya. Jadi belum ada budget untuk iklan, ya. Nah, sementara yang SEM itu untuk perusahaan yang eh, lebih cocok untuk produk yang baru atau belum dikenal ya produknya. Kenapa? Karena untuk ngeboost tujuannya ya, untuk memperbanyak aware dari orang ya, calon konsumen kita atau mencari prospek. Jadi kita bisa boost dari iklan yang berbayar ya. Cuma memang ini butuh waktu. Kalau produknya belum dikenal ya, butuh waktu yang dan konsistensi yang cukup gitu ya untuk membangun brand karena butuh membangun brand. Oke, misalnya untuk selling bisa ada konversi ya, tapi tidak akan se-booming ketika brandnya sudah bagus gitu ya. Nah, dan untuk SEM ini itu memang biasa dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya budget yang cukup ya, budget cukup tinggi. Sehingga dia bisa menganggarkan misalnya setiap hari berapa ratus ribu untuk iklan yang berbayar ya. Oke, itu secara umum ini ya, secara umum ini. Jadi praktek dari e-commerce atau praktek dari digital marketing ini kalau dikerucutkan paling tidak terbagi ke dalam dua jenis ini. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Oke, yang gratis itu disebut SEO, yang berbayar disebut SEM. Oke, nah berikutnya ini yang akan menjadi bahasan kita ya dalam series pembelajaran mengenai e-commerce ini. Yang pertama kita akan mulai nanti dari riset ya. Ini sangat penting pemahaman ini ya, bagaimana kita bisa melakukan riset keyword atau produk ya, keyword untuk produk. Oke, kata kunci. Karena permainan di Google Pencari itu permainan kata kunci ya. Kuncinya adalah permainan kata kunci. Oke, perlu dicatat itu. Jadi kunci tanda kutip permainan dalam digital marketing khususnya SEO dan SEM itu ada di kata kunci. Jadi kuasai betul cara riset kata kunci, bagaimana menggunakan kata mencari dan menggunakan kata kunci ya, sehingga akan berdampak kepada pembelian ya atau penjualan produk Anda. Yang kedua mengenai konten ya. Konten itu bisa berupa medianya ya dan konten dari media itu sendiri ya. Kalau media bisa kita gunakan nanti website atau blog ya. Kemudian juga konten dari campaign marketingnya ya, dari materi iklannya nanti kita akan pelajari. Lalu teknik-tekniknya nih, teknik SEO dan SEM. Kemudian optimasi sosmed juga akan kita pelajari ya, khususnya FB dan IG ya. Marketplace kita akan ambil Tokopedia contohnya, lalu kemudian chat media ya, karena ini satu media yang spesifik juga ya, WA, Telegram. Dan ini menjadi yang terdekat gitu ya, hubungannya antara perusahaan dengan customer menggunakan grup WA atau grup Telegram. Nah, secara pemetaan ya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kita lihat di lingkaran ya di belakang saya ini perlunya teknik riset dan analitik ya untuk keyword ya, keyword dari produk ya di dalam web kita. Ini yang berwarna apa nih, oranye ya. Ini menjadi pusat ya, ini menjadi pusat di mana nanti untuk konten, teknik SEO, SEM di sosmed, di marketplace, di blog itu akan menggunakan ini, akan menggunakan keyword ya. Selalu digunakan keyword, kata kunci. Jadi sangat penting ini di materi awal nanti bagaimana kita mencari, menentukan keyword yang tepat ya. Karena ini 50% lah ya. Ya, keyword ini 50% dari keberhasilan apa namanya e-commerce Anda. Nah, baik. Sekilas mengenai search keyword ya. Kita akan pelajari nanti bagaimana cara meriset keyword menggunakan Google Keyword Planner ya di google.com. Jadi ini satu
fitur dari Google yang bisa kita gunakan. Fitur ini sebenarnya Google sediakan untuk kita sebagai pemasar ya, untuk melakukan riset. Jadi seberapa banyak ya produk, dalam hal ini menggunakan kata kunci ya, kata kunci produk yang kita akan gunakan itu kita bisa lihat datanya ya. Datanya di Google berapa dicari atau diketik ya selama sebulan. Jadi ukurannya per bulan biasanya. Jadi bagaimana berapa banyak kata ini rata-rata ya, rata-rata dicari per bulannya di Google. Oke. Nah, ini artinya apa? Ini kan akan menunjukkan seberapa besar market ya, bisa dipahami ya, seberapa besar market size-nya. Dalam arti orang-orang yang mencari di internet di Google ini berapa orang untuk produk saya. Oke? Tapi hati-hati juga ya. Hati-hati di penggunaan kata kunci ini. Yang pertama harus diperhatikan jangan terjebak berdasarkan asumsi saya saja ya. Tapi utamakan asumsinya adalah berdasarkan perspektif orang yang mencari ya, calon pembeli. Oke. Misal gini, contoh kalau produk saya sepatu ya, saya punya produk sepatu dengan brand tertentu, brand ABC ya misalnya. Sementara orang belum tahu sepatu saya mereknya ABC ya. Pertanyaannya, apakah si orang pencari itu akan mengetik sepatu ABC di Google? No, ya. Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka kebanyakan belum tahu merek sepatu kita yang baru muncul ini, ya. Belum terkenal, oke? Nah, oleh karena itu, maka bisa kita gunakan keyword misalnya salah satunya sepatu, tapi kita cari lagi, ya. Kita cek di Google Keyword Planner nanti kalau kita gunakan keyword sepatu ya, berapa banyak? Oke, misalnya banyak ya, karena ini termasuk generik ya. Ternyata banyak dicari, misalnya 1000 kali pencarian sebulan rata-rata ya. Nah, tapi eh, kita harus pertimbangkan juga tingkat persaingannya ya. Perusahaan sepatu lain yang menggunakan kata kunci ini berapa banyak ya. Semakin banyak persaingan akan semakin sulit bagi kita untuk menembus halaman pertama kan, begitu ya. Jadi teknik ini memang cukup kompleks dan harus betul-betul dikuasai ya sehingga kita bisa uh, apa namanya menerobos ya ke halaman pertama Google. Nah, salah satu tipsnya yang bisa kita gunakan di penentuan keyword ini adalah gunakan kata kunci yang unik ya. Kata kunci yang unik tapi juga banyak dicari. Nah, ini kan ya, ini seninya. Tapi banyak dicari oleh orang ya. Jadi tidak terlalu umum tapi lebih spesifik sehingga nah ini kita bisa kreasikan juga ya. Jadi kita bisa gunakan jangan gunakan satu atau dua, gunakan cukup banyak keyword sampai 20 lah misalnya atau 50, 30 gitu ya. Uh, untuk bisa menjaring ya sehingga masuk atau terkait dengan web kita ya yang muncul nanti di halaman pencarian di Google. Nah, kita juga selain Google, kita juga bisa gunakan Ubersuggest ya di nailpetal.com. Nailpetal.com ini dia menyediakan juga hasil riset ya, data-data berupa berapa banyak pencarian kata kunci selama per bulannya, berapa harganya dan lain-lain ya. Jadi ini akan kita pelajari nanti. Nah, selain Google Keyword Planner, kita juga bisa gunakan Google Trends ya. Jadi dua nih kita akan gunakan untuk meriset ya. Bisa kita gunakan Google Keyword Planner dan Google Trends. Apa bedanya dengan Google Trends? Nah, Google Trends itu lebih spesifik lagi. Jadi untuk mengetahui trends ya dalam sebulan atau dalam setahun apa nih pencarian yang hits gitu ya di Google. Oke. Berkaitan dengan produk kita, misalnya kita lebih spesifik ya, kita lihat trendsnya ya. Trend itu nanti akan grafiknya akan menunjukkan di bulan apa nih pencarian tentang kata kunci ini naik ya. Misal contoh kalau fashion ya, baju misalnya. Baju itu biasanya kita bisa lihat di bulan-bulan
ketika hari raya misalnya ya. Ketika menjelang hari raya itu biasanya tingkat pencarian atau pembelian produk fashion biasanya meningkat ya, biasanya misalnya gitu. Nah, kita kan bisa uh, apa bisa menjadi bahan untuk nge-push ya. Kalau misalnya di bulan tertentu ini naik biasanya ya dari tren, kita lihat per tahunnya juga ya, akan bisa kita lihat oh ternyata ini valid nih ya, per tahunnya setiap bulan ini naik. Nah, kita kan bisa push ya, lebih push lagi bisa kita bisa push pakai ads gitu ya, gunakan yang berbayar. Oke, jadi fungsi kembali ya, fungsi Google Keyword Planner ini yang termasuk trends itu bisa mengetahui volume pencarian setiap bulannya ya. Lalu level kompetisi ini di Keyword Planner akan kita ketahui, bisa kita ketahui. Lalu bisa kita pilih keyword mana ya yang tepat gitu ya. Kita perhatikan dari banyaknya pencarian per bulan, tingkat kompetisi ya. Kemudian dari bid, harga penawaran penawaran rendah dan penawaran tertingginya dari kata kunci itu. Nah, ini kenapa muncul harga? Karena ini digunakan untuk calon pengiklan di Google ya. Nah, bagi Anda misalnya yang tidak berorientasi untuk beriklan di Google ya, Anda bisa gunakan juga ya data ini untuk yang SEO yang gratisnya ya. Anda juga tetap bisa gunakan untuk yang gratis. Meskipun Google berikan data-data ini ya, si Google itu untuk orang-orang atau perusahaan yang akan beriklan di Google ya, Google AdWords. Lalu selain tarif iklannya juga, nah tren tadi ya, tren yang naik nih bulan ini apa gitu ya? Apakah produk saya masuk tren naik atau tren turun? Oke. Dan tingkat popularitas. Nah, ini untuk trends termasuk ya. Tingkat popularitas nanti muncul itu ada peringkatnya. Oke. Jadi Anda bisa cari ya di Google pencarian, tinggal ketik kata kuncinya Google Keyword Planner, nanti akan masuk. Anda harus login dulu atau ketik juga Google Trends ya. Oke. Silahkan dicoba-coba, dicari. Nah, sebelum kita lanjut, saya selingi ini dulu ya. Jadi sebagai pengetahuan bahwa Google ya sebagai mesin pencari atau search engine itu memiliki mesin ya yang namanya Googlebot crawler ya. Jadi crawler itu apa ya? Crawler itu perayap ya. Jadi merayap dia ya. Jadi artinya Google itu ketika ada misalnya muncul di internet web baru itu akan ke indeks ya. Jadi dia punya mesin ya yang selalu mencari, mengindeks gitu ya, baik itu web baru ya ataupun konten-konten baru dari web itu. Kan web itu kan diposting setiap hari misalnya ya untuk yang konten-konten berita, misalkan tiap hari itu ada postingan. Nah, itu selalu kena gitu ya oleh Google. Lalu setelah ke indeks ya, ketemu nih sama Google, sama mesin Google, lalu dia unduh, dia download ya konten itu, lalu disimpan di server Google. Nah, ini dia ya pinternya Google. Jadi selain dia ngindeks, dia ngunduh juga, jadi dia simpan ke servernya Google ini ya. Untuk apa? Untuk nanti ketika orang mencari bisa ditampilkan dengan cepat. Oke, Anda bisa bayangkan sendiri kan, bagaimana Anda pasti sering ya mencari sesuatu dengan kata kunci di Google, lalu tiba-tiba muncul dalam waktu detik, hitungan detik, semua muncul. Sangat-sangat cepat. Pertanyaannya kenapa bisa sangat cepat gitu ya? Ternyata memang itu yang muncul itu kopiannya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang muncul itu adalah kopiannya yang sudah diunduh atau sudah di-download oleh Google. Jadi muncul dari server Google, makanya cepat ya keluarnya. Nah, sama ya, mesin-mesin pencari lain seperti Bing itu punya Bing Boot ya, Alexa punya juga Baidu Spider nih. Baidu ini Google-nya China ya. Baidu punya Baidu Spider botnya, lalu Searchbot dan lain-lain. Ya, jadi sistemnya seperti itu.
Makanya kenapa ini pentingnya keyword ini, karena dia selalu diindeks oleh Google, ya. Jadi bagaimana biar web kita ini keindeks atau Google friendly gitu ya. Nah, itu perlu bahasan khusus ya yang perlu diperhatikan. Nah, terakhir saya ketekankan kembali ya bagi Anda yang akan nanti mempraktekkan ya bagaimana mencari, memilih, menentukan keyword. Jangan lupa perhatikan dua jenis keyword ini ya. Ini dasar banget ya. Yang pertama, ada populer keyword ya. Keyword yang populer. Populer ini artinya yang keyword yang memang banyak digunakan oleh orang-orang secara umum ya. Dan ada juga keyword Anda sendiri. Nah, Anda harus bisa membedakan ini ya. Setelah Anda bisa membedakan, nah your own keyword itu maksudnya tadi keyword yang Anda tentukan berdasarkan asumsi Anda sendiri ya. Pertama itu, atau yang kedua, keyword yang Anda gunakan yang sesuai dengan produk Anda. Ya. Jadi itu yang dimaksud keyword Anda sendiri. Ya. Ini penting nggak? Ini perlu nggak? Ini perlu juga gitu ya. Ini perlu juga. Anda memiliki keyword yang khusus mengenai atau berhubungan dengan produk Anda. Ya. Tapi, nah, yang harus diperhatikan di sini, warning saya di sini, Anda jangan terjebak kepada hanya asumsi Anda. Ya, sehingga Anda mengambil atau menentukan keyword yang bagus menurut Anda sendiri. Sementara orang-orang tidak menggunakan kata kunci itu. Nah, itu poinnya. Oke. Jadi hindari ya kesalahan itu. Hindari kesalahan ini, hindari kesalahan Anda terlalu ego ya atau menentukan keyword itu hanya berdasarkan asumsi Anda sendiri, bukan asumsi umum. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana Anda menentukan keyword yang berdasarkan asumsi umum. Ya, orang-orang mencari menggunakan keyword apa gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Ya, solusinya gimana? Solusinya adalah tentukan, pilih ya keyword-keyword yang mengkombinasikan. Nah, ini di mix aja. Itu solusinya. Jadi Anda harus punya keyword berdasarkan Anda sendiri, ini nanti untuk branding ya. Dan Anda lebih utamakan juga atau punya juga bahkan lebih diutamakan keyword yang berdasarkan pencarian keyword yang biasa digunakan oleh orang banyak. Ya, atau calon pembeli atau calon konsumen. Jadi bisa Anda asumsikan berdasarkan perspektif Anda sebagai pembeli. Ya, ini satu tips dari saya yang harus diperhatikan bagaimana kita mencari dan memilih keyword yang tepat. Ya, karena dari sinilah titik awal dari keberhasilan sebuah praktek digital marketing atau e-commerce Anda. Baik, untuk video mengenai e-commerce fundamental ini cukup ya. Kita akan lanjut di video-video berikutnya. Silakan simak terus video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.